Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Maulana. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan penugasan UAS praktikum. Kami membuat sebuah database perpustakaan. Sebelum itu akan ada mukadimah yang akan disampaikan oleh Nijar. Pada Nijar dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan presentasi tugas besar manajemen basis data di waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga apapun yang kita lakukan pada saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nijar. Ini anggotanya, pertama ada saya Adi Maulana, kemudian ada Nijar Ahmad Bayhaqi, dan ada Rekan Indonesia. Yang pertama yaitu kami membuat tabel. Yang pertama create tabel penulis, kedua create tabel peminjaman, yang ketiga create tabel buku, dan keempat create tabel status buku. Yang pertama yaitu ada struktur buku. Bisa dilihat buku ID, judul buku, dan juga penulis ID. Yang kedua ada tabel buku dan tabel peminjaman. Tabel buku ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang penyimpanan buku setiap baris dalam atribut atau satu peminjaman. Sedangkan tabel peminjaman berfungsi untuk menyimpan informasi yang penting tentang peminjaman buku setiap baris dalam tabel mewakili satu peminjaman. Kemudian ada struktur peminjaman. Nah, bisa kita lihat di sini ada peminjaman ID itu sebagai foreign key, ada nama peminjaman, alat peminjaman, dan email peminjaman. Dan jenisnya ada integer, varchar. Ya. Selanjutnya ada tabel penulis dan status buku. Ya, bisa dilihat. Jadi tabel penulis ini berisi penulis dari sebuah buku yang misalnya Ahmad Rifai, alamat penulis Jalan Merdeka, dan email. Dan ini adalah status buku, misalnya yang status ID 1 atau buku 1, pinjaman 1, dan dipinjam, statusnya sedang dipinjam, itu kan bermuncul angka 1. Setelah itu ini ada struktur penulis dan struktur status buku. Ya, di sini juga ada penulis ID, ada nama penulis, dan email penulis. Dan untuk status bukunya ada status ID dan buku ID, peminjaman ID. Jadi ini secara tidak langsung itu saling berkaitan, di mana struktur penulis atau jumlah penulisnya akan mengetahui status buku yang sedang dipinjam apa saja. Dan ini ada indexnya, ada primary, jenisnya B3, buku ID, peminjaman, dan ada unitnya, ada yang iya, ada yang tidak, dan ada juga status kolomnya, dan kardinalitas, penyortiran, dan nilai yang tidak komentar. Dan ini adalah desain database model kami. Kita lihat dari sini ada yang one to many, ada yang one to one, dan juga ada yang many to many.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Baik, berikutnya kita akan memberikan contoh dengan penggunaan clause where, order by, having, dan berbagai macam penggunaan operator lainnya. Yang pertama itu kita akan menggunakan order by, di mana kita akan menampilkan judul buku beserta nama penulisnya yang memiliki judul buku mengandung kata cinta dan diurutkan berdasarkan nama penulis secara alfabet. Untuk query-nya itu pertama kita akan mengambil menselect dari variabel judul buku dan juga nama penulisnya dari tabel buku. Di sini kita memberikan tanda B itu untuk dari tabel buku dan juga P untuk tabel penulis. Kita menggunakan join untuk mengambil dari dua buah tabel bersamaan. Kita tulis di mana nilai dari penulis ID itu harus sama dengan penulis ID di tabel penulis. Lalu kita cari di mana judul bukunya itu like atau ada kalimat di tengah-tengahnya tuh ada kata cinta atau di awal atau di akhir, yang penting ada kata cintanya. Lalu ditampilkan berdasarkan nama penulisnya itu secara ascending atau secara menurun secara alfabet. Lalu yang kedua itu kita menggunakan untuk menampilkan nama peminjam dan judul buku yang dipinjam oleh peminjam yang memiliki ID lebih dari 5. Jadi di sini tuh kita akan menampilkan kode tampilan yang dimana yang meminjam tuh ID-nya tuh lebih dari 5 atau 5 ke atas, dengan query-nya tuh dimana kita mengambil data dari peminjaman ID, lalu nama peminjam dan juga judul bukunya, di mana P itu adalah dari tabel peminjam dan juga B itu dari tabel buku. Di sini kita mengambil dari 3 tabel sekaligus, di mana tabel peminjam, tabel status buku dan juga tabel buku. Kita di sini mengambil di mana seperti yang dilihat tuh di where, di mana peminjam ID-nya itu harus lebih dari 5. Akan ditampilkan seperti ini. Lalu untuk join-joinnya itu seperti dilihat di mana peminjamnya itu peminjam ID dalam tabel peminjam tuh harus sama dengan di tabel status buku peminjam ID. Lalu untuk bukunya tuh di mana buku ID itu harus sama dengan buku ID di tabel buku. Lalu yang berikutnya itu adalah fungsi agregat seperti sum, count, average, lalu ada limit, ada max, ada min, dan masih banyak lainnya. Untuk contohnya, kita di sini menampilkan jumlah buku yang ditulis oleh setiap penulis, di mana query-nya itu diambil dengan nama penulisnya, lalu buku ID-nya itu di count atau dihitung dan diberi nama dengan jumlah buku dari tabel penulis, atau kita beri contoh itu di sini P. Menggunakan left join untuk bukunya itu di B, di mana penulis ID dalam tabel penulis harus sama dengan penulis ID di tabel buku, lalu digrupkan dengan nama penulis. Lalu untuk contoh berikutnya itu di mana menampilkan rata-rata jumlah buku yang dipinjam oleh setiap peminjam. Di mana untuk query-nya itu di mana peminjamnya itu di left join-kan dengan status buku, di mana peminjam ID-nya itu harus sama dengan peminjam ID di tabel status buku, lalu di group by lagi dengan nama peminjamnya. Lalu akan tampil seperti yang sebelah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nijar. Silakan kepada Nijar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Adi atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan join antar tabel, yaitu inner join, left join, right join, dan full join. Untuk yang pertama adalah inner join. Di sini kita menyatukan 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel penulis, dan tabel status buku. Dan kita membuat alias tabel buku itu dengan B, dan tabel penulis dengan P, dan status buku dengan SB, dan peminjam itu dengan PM. Di sini kita menggunakan inner join, jadi hanya data-data yang inti saja atau yang muncul
itu dari kiri atau kanannya itu tidak ada nol. Jadi seperti yang kita lihat di sini, data yang terlihat itu banyak yang terisi itu. Hanya saja satu yang nol, itu yang paling bawah itu masih dianggap inner join karena mungkin data di sebelah dari tabel kiri dan kanannya itu masih ada, jadi masih sesuai kriteria. Kemudian left join itu kita sama menggunakan tiga tabel ya, tabel buku, tabel penulis, dan tabel peminjaman. Di tabel ini terlihat di data paling bawah, jika kita menggunakan left join, kita data yang muncul itu walaupun di sebelah kanannya itu ada nol, kalau data yang sebelah kirinya masih ada, itu akan tetap muncul karena seluruh data yang ada di tabel kiri akan dimunculkan. Jadi walaupun dari nama penulis atau nama peminjamnya itu tidak ada datanya, misalkan dari judul buku langkah kecil, kita cari ID bukunya ya, buku ID di SBT, status buku, itu tidak muncul. Jadi tidak ada nama peminjam ataupun nama penulis. Jadi seharusnya jika kita menggunakan inner join, data ini tidak akan muncul. Dan tetapi karena kita menggunakan left join, jadi semua data yang ada di dalam buku itu dimunculkan. Sama seperti kisah sepasang kekasih ini, dan juga satu lagi pesan dari bintang. Kemudian untuk right join sama seperti yang left join, akan tetapi di sini kita lihat ada dari nama penulis itu Bayu Setiawan. Bayu Setiawan itu sebelah kirinya judul bukunya itu nol, kan tetapi datanya tetap muncul karena masih penulis sebagai tabel sebelah kanan itu datanya ditampilkan seluruhnya. Jadi data Bayu Setiawan ini tetap muncul, dan juga dan juga seperti data nama penulis Dini Pratiwi. Kemudian untuk full join kita lihat bahwa di sini datanya itu yang muncul sangat banyak karena seluruh data yang dari kiri maupun kanan, baik itu data yang tidak memiliki relasi ataupun masih nol, itu tetap dimunculkan. Jadi mulai dari langkah kecil, kisah sepasang kekasih, pesan dari bintang, kemudian ada juga data dari Tri Utami, kemudian ada juga data yang paling bawah itu nol semuanya. Artinya hanya terdapat satu data yang tidak dimunculkan di sini, itu tetap dianggap sebagai data dan tetap dimunculkan karena ini kita menggunakan full join. Terima kasih. Terima kasih pada Raka dan juga Nizar atas penyampaian materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.